Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya Elanda Galih Pratama, mengabarkan tepatnya pada tanggal 9 November 2025, tepatnya di Desa Kepatian, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Akhir-akhir ini banyak pengendara bermotor yang mengeluh karena motornya menjadi rusak dikarenakan pencampuran bahan bakar jenis pertalit dengan etanol. Sejumlah pengendara di berbagai daerah Jawa Timur juga banyak yang mengalami kejadian ini tersebut dan membuat motor-motor yang ada di daerah Jawa Timur begitupun sama juga pada daerah di sini. Performa motor menjadi menurun, suara mesin tidak stabil dan tenaga berkurang. Beberapa bahkan harus melakukan servis pada motornya tersebut. Menurut keterangan dari beberapa bengkel, kandungan etanol ini yang terlalu tinggi dapat memengaruhi sistem pembakaran pada kendaraan, terutama bagi mesin yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar yang dicampurkan. Hal ini juga menyebabkan mesin menjadi cepat panas, bersendat, hingga akhirnya rusak. Oke, selanjutnya langsung aja kita mencari orang yang akan kita wawancarai. Kita akan langsung tanyakan kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, Mas, boleh kenalan, namanya siapa? Ya, Nafhan. Nah, gimana tentang pendapat Anda tentang masalah pertalit yang maraknya pertalit menyebabkan motor atau kendaraan lainnya macet atau apa ya, berebet lah mesinnya, gimana? Ya, menurut saya ngadep sana sini. Sembarang. Nah, menurut saya kebijakan yang dilakukan oleh Menteri SDM untuk mencampur BBM, pertalit atau BBM semuanya dengan etanol itu tidak rekomen menurut saya. Mengapa Menteri SDM mencampurkan etanol ke pertalit itu? Supaya untuk mengurangi yang namanya impor BBM. Nah, mengapa kok begitu? Karena Indonesia sendiri belum bisa memproduksi BBM sendiri. Nah, jalan satu-satunya yaitu impor. Nah, Menteri SDM dengan mencampurkan etanol tersebut bisa mengurangi jumlah impor BBM. Nah, kenyataannya di Indonesia belum semuanya kendaraan bisa mengonsumsi BBM yang dengan etanol. Campuran etanol. Ya. Nah, menurut para mekanik-mekanik atau guru-guru saya, BBM yang mengandung campuran seperti alkohol atau etanol, pokoknya yang berbau 00 itu bisa menyebabkan yang satu namanya mengurangi performa dari mesin tersebut. Satu itu. Kedua, kalau injeksi bisa merusak yang namanya selang-selang injektor maupun bisa berbet-berbet yang terjadi, kerusakan mesin lah terutama. Nah, menurut saya kebijakan itu ya boleh-boleh saja, tapi dengan jangka waktu yang panjang, mungkin perlu riset dan pengenalan kepada masyarakat. Tidak harus sekarang langsung gitu. Dan akan merugikan banyak kalangan, terutama yang motor-motor seperti ini, karburator seperti ini, itu banyak juga yang mengalami berebet itu, begitu. Apalagi? Oh, seperti itu nggih.
Mungkin sudah cukup Mas dari Atau tambahan begini ya. Oke. Menurut saya, menurut rakyat kecil seperti saya, Indonesia itu butuh yang namanya energi atau bisa memproduksi BBM sendiri. Seperti yang kemarin yang ada di Bogor, penemuan BBM terbaru yaitu Bobby Boss. Nah, itu yang mencapai RON 98. Itu sudah sama dengan Pertamax turbo. Nah, katanya ya, di berita-berita itu tidak menimbulkan polusi atau mengurangi gas emisi buang. Nah, pemerintah justru seharusnya mendukung yang namanya BBM tersebut. Bahkan pemerintah juga harus memasarkan dengan luas. Jangan malah merusak karya anak bangsa begitu. Oh. Baik. Terima kasih Mas Nggih atas sudah mau berpartisipasi kepada saya. Ya. Ya kalau memang cukup segitu atau nanti saya tambah juga bisa. Gitu. Menurut saya kualitas Pertalite, Pertamax dan Pertamax turbo itu menurut saya masih bagus yang bensin kuning atau apa namanya? Bensin yang dulu itu Yang ya. dulu yang kuning namanya apa itu? Premium. Nah, di era premium tidak ada yang namanya berbet atau bahkan kerak-kerak di dalam mesin itu tidak terlalu keras. Itu kan mengindikasi bahwa BBM itu baik memang. Beda dengan Pertalite yang katanya RON 90. Bahkan yang kuning itu tidak sampai 90 tapi tidak terlalu menimbulkan kerusakan pada mesin. Justru yang baru-baru ini yang ada di Indonesia, contohnya yang berbet-berbet, saya tidak tahu itu apakah murni dari etanol atau mungkin mungkin dari pomnya itu tangkinya meresap air juga bisa, ya entahlah. Tapi itu cuma di daerah-daerah tertentu, enggak semuanya. Tapi itu sudah menimbulkan banyak problematika di masyarakat, bahwa sekarang ini BBM tidak sebaik yang dulu. Kembalikan premium kalau bisa. Oh, seperti itu ya Mas. Iya. Ya, makasih Mas waktunya nggih. Oke, siap. Ya itu guys, keluh atau saran dari salah satu masyarakat yang ada di sini. Dan selanjutnya di sini saya bersama mahasiswa Win 1. Kita akan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang masalah ini. Mas, gimana pendapat Anda tentang maraknya rusak motor dikarenakan bahan bakar Pertalite yang dicampur atau dioplos? Ya, menurut saya itu sangat merugikan bagi masyarakat ya, dikarenakan percampuran dari Pertalite dengan etanol itu sangat cukup berbahaya apabila melebihi E5 sampai E10, dan itu alangkah baiknya jika dievaluasi lagi. Oh. Nah, terus apa aspirasi Anda untuk pemerintah dalam menangani kasus ini? Gimana Mas pendapatnya? Menurut saya pemerintah itu agar mengevaluasi lagi tentang kasus ini, agar masyarakat itu bisa menggunakan BBM agar tidak berbet lagi motornya, dikarenakan banyak sekali kan saat ini kasus-kasus tentang mobil dan motor yang berbet dikarenakan percampuran dari bahan bakar tersebut. Oh, seperti itu. Makasih Mas karena telah berpartisipasi kepada saya. Ya, sama-sama Mas. Baik, itu
beberapa narasumber yang telah saya wawancarai. Dari hasil liputan kami, dapat disimpulkan bahwa kebijakan percampuran Pertalite dengan etanol masih menimbulkan kendala di lapangan. Narasumber menyampaikan bahwa banyak motor yang belum disetting untuk bahan bakar campuran, sehingga menyebabkan gangguan mesin dan menghambat aktivitas masyarakat yang bergantung pada kendaraan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah diharap lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara matang manfaat maupun dampaknya melalui penelitian yang mendalam. Situasi ini juga mencerminkan pentingnya penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap kebijakan seharusnya memberi kenyamanan dan tidak merugikan masyarakat. Cukup sekian reporter pada hari ini. Saya Elanda Galih Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.